Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga sampai pada kesempatan ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunaikan kewajiban kita dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya upaya-upaya kita untuk senantiasa menambah dari mengais warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambah ilmu, mencari ilmu meskipun dalam suasana pandemi seperti ini, dalam suasana PSBB, di karantina dan serba keterbatasan, namun itu tidak menghalangi kita untuk senantiasa mengkaji dan menelaah dari permasalahan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai gerbang kita yang akan melenggangkan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Kemudian khonafidina jazakumullahu rahimakum, menyinggung dari apa yang kemarin sudah kita bahas, dari berkaitan dengan masalah muamalah, akhlak dalam kita bergaul, akhlak berteman, akhlak bersahabat, dan juga kesimpulan dari adab-adab dalam muasyarah dengan manusia, berhubungan dengan manusia. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala memberikan beberapa kesimpulan, di antaranya dari adab muasyarah kepada manusia, bahwa termasuk dari husnul muasyarah, pergaulan yang baik, adalah yang pertama, memuliakan dengan tanpa kesombongan. Memuliakan dengan tanpa kesombongan. Yang kedua, tawadhu, dengan tanpa menghinakan diri. Yang ketiga, hendaknya bertemu dengan kawan ataupun musuh dengan wajah yang ridha. Dengan wajah yang ridha, tanpa harus merendahkan diri kepada mereka, dan tanpa harus ada rasa takut kepada mereka. Yang ketiga, hendaknya senantiasa menjaga majelis-majelis kita, dan ini yang kadang kita kurang perhatian di majelis kita atau di suasana kita, misalkan sedang berkumpul dengan kawan-kawan. Terkadang ada gerakan-gerakan yang itu adalah ternyata merupakan gerakan yang mungkin kurang adab, ya. Pada sebagian, khususnya pada sebagian uruf atau sebagian adat di beberapa daerah. Ini kembalinya kepada uruf masalahnya, ya. Seperti misalkan tasybikul asabi, seperti ini pada sebagian orang aib, ya. Kemudian juga sambil ngupil misalkan, ya, di majelis, memasukkan telunjuk jari kita ke hidung sambil ngupil, ini termasuk kurang adab pada sebagian tempat. Atau mungkin banyak meludah, atau juga banyak menguap, ya. Apalagi gelegean, ya, sendawa. Pada sebagian masyarakat, ya, khususnya di dunia Arab, sendawa ini aib, ya. Maka ini jaga dari sikap-sikap yang seperti itu. Maka ini kembalinya kepada uruf. Kita harus tahu bagaimana urufnya satu daerah dengan daerah yang lain. Nah,
Kemudian juga kata beliau, dengarkan baik-baik kepada orang yang mengajak bicara denganmu. Jangan minta diulang, atau jangan menceritakan tentang kebanggaanmu dengan anak-anakmu atau juga pembantumu atau budakmu misalkan. Ini ya. Dan kalau sekarang mungkin jangan sibukkan orang yang sedang berbicara dengan kita dengan HP misalkan. Kadang kita sekarang ini Masya Allah ya, ini termasuk yang kurang adab ya. Ada orang sibuk ngomong, bercerita dan seterusnya. Di sini juga sibuk dengan gadgetnya ya. Jadi masing-masing ini tamunya atau yang kita diajak bicara dalam satu lembah, kemudian mungkin kita berada di lembah yang lain ya. Ini ada di dunia nyata, sementara mungkin kita bisa di dunia maya ini ya. Maka ini adalah dari hal yang kurang beradab. Kemudian beliau juga mengingatkan agar jangan berbuat seperti kelakuan seorang wanita dalam berhias yang mungkin berlebihan ya. Ya, penampilan yang rapi biasa saja tanpa kemudian berlebihan. Ini berkaitan kepada orang-orang yang kita ajak bicara. Kemudian ketika kita bergaul dengan keluarga kita, anak, istri, maka beliau ingatkan juga agar diberi terhib, artinya dikasih warning tanpa harus menakut-nakuti atau tanpa bersikap kasar, ditakut-takuti, tapi tidak dengan sikap yang kasar. Demikian pula lembut kepada mereka, tapi bukan lembutnya bukan karena kelemahan, karena ketidakmampuan. Ya, lembut. Dan juga jangan dihinakan pembantu atau budak atau istri apalagi ya, yang kemudian dengan kita menghinakan mereka akan menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan harga diri kita, kehormatan kita. Kemudian juga ketika bicara jangan bola-balik melihat ke belakang dan seterusnya, ini jangan ya. Tapi fokus. Kemudian beliau juga ingatkan, sebagaimana kemarin sudah kita bahas juga, diantaranya jangan duduk dengan para penguasa ya. Kalau toh harus dikerjakan maka juga harus hati-hati dari terjatuh dalam perbuatan dosa dari riba atau yang lainnya. Dan juga hendaknya senantiasa menjaga rahasia kita. Atau juga ketika di hadapan orang-orang penting seperti itu, kita juga hati-hati, jangan kita main-main. Menjaga muru'ah, menjaga haibah kita di hadapan mereka. Kalau toh kita dekatnya kita adalah dengan hati-hati, penuh dengan kewaspadaan. Jangan sampai untuk kemudian menggelincirkan kita, karena Nabi SAW telah mengatakan, man bada jafa wa man iqtaraba ila sultan iftatan. Siapa yang tinggal di badiah, di badui, maka dia akan bersikap keras, kasar. Dan siapa yang mendekat kepada penguasa akan terfitnah ya, akan terfitnah. Maka ini juga bagaimana adab-adab kita bergaul dengan para penguasa, orang-orang penting, tentunya ada nilai-nilai dakwah dalamnya. Untuk kita juga bersikap lembut pada tempatnya ya. Kemudian beliau ingatkan juga jangan masuk dalam satu majelis kecuali majelis itu adalah akan menjadikan kita lebih tawadhu, lebih tunduk. Ini adalah tiada lain adalah majalisul ilm, majalisul barakah, majelis-majelis yang penuh dengan barakah. Kemudian juga beliau ingatkan jangan duduk-duduk di pinggir jalan,
Maka kalau harus di pinggir jalan sebagaimana sabda Nabi SAW, maka berikan hak-hak jalannya. Dari menahan pandangan, dari menolong kepada orang yang dizalimi, dari mengucapkan salam, membantu mungkin melihat ada orang yang butuh bantuan, atau kemudian mungkin ada orang-orang yang tersesat tidak tahu alamat, diantar, ditunjukkan, dan juga menahan pandangan. Ini ya. Karena ini adalah seburuk-buruk majlis. Kalau kemudian haknya ditunaikan, maka insya Allah juga tidak lepas dari mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika meludah, jangan meludah ke arah kiblat, atau juga jangan ke sebelah kanan, namun ke sebelah kiri, ya, atau di bawah kaki kita, sebagaimana Nabi SAW pun melakukan seperti itu. Kemudian juga berkaitan dengan orang-orang awam, orang-orang yang mungkin agamanya kurang, hendaknya juga duduk dengan mereka hati-hati, ya, penuh dengan kelembutan, karena awam adalah hawam, ya. Maka ini butuh kepada sikap yang baik saja. Jangan kita lalai, yang kemudian kita akan terkena imbas dari akhlak mereka. Maka bimbinglah mereka kepada jalan yang baik. Kemudian juga jangan terlalu banyak untuk bergurau, karena hal itu terkadang juga akan menyebabkan kerasnya hati, atau terkadang juga menyebabkan nufrah, ya, akan menyebabkan orang itu lari, apalagi ditambah dengan orang-orang yang mungkin ada hiqd, ada hasad, ada kedengkian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang-orang safih, orang-orang jahil, ya, orang-orang jahil ini mengajak bicara, maka bicara dengan baik-baik, ya. Ini khana fillah jazakumullah rahimakum. Kemudian berkaitan dengan hak-hak seorang muslim, hak keluarga, hak tetangga, ya. Maka ini juga permasalahan muamalah yang harus kita cermati. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga membawakan banyak riwayat dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad berkaitan dengan adab-adab dalam bergaul sesama muslim atau dengan tetangganya, lebih lagi kalau itu adalah sudah muslim tetangga dan dia adalah kerabatnya, maka memiliki hak yang paling tinggi. Maka kepada seorang muslim yang mereka adalah saudara kita, hendaknya kita mengucapkan salam ketika bertemu, dan juga menghadiri undangan apabila kita diundang, jika tidak ada maksiat dan tidak ada udzur yang syar'i. Kemudian ketika bersin, mengucapkan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita doakan. Bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Ini kadang-kadang orang berat, ya, seperti itu. Kemudian kita jenguk ketika sakit, dan juga kita menghadiri jenazahnya di saat meninggal. Demikian pula dalam bermuamalah ketika minta nasihat, diberi nasihat, ya. Dan juga senantiasa menjaga kehormatan saudaranya ketika tidak ada di sisi kita. Maka kita cinta kepada saudara kita seperti cintanya kita untuk diri kita sendiri. Benci pun juga seperti itu. Kita tidak mau untuk berbuat hal yang tidak mengenakkan kepada saudara kita, sebagaimana kita juga tidak suka kalau itu adalah dilakukan kepada diri kita sendiri. Dan ini banyak athar dari Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan masalah-masalah ini. Juga jangan mengganggu seorang pun dari kaum muslimin, baik itu dengan ucapannya atau juga dengan perbuatannya. Hendaknya tawadhu kepada kaum muslimin, sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk tawadhu dengan kaum muslimin dan tidak menyombongkan diri kepada mereka. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan didikan-didikan seperti itu kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk tawadhu, santun kepada kaum muslimin. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Waqfid janahak, rendahkan sayapmu, yakni bersikap santunlah kepada orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Kemudian kalau toh kemudian harus dihajar, diboikot, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li mu'minin an yahjura mu'minan fawqa 3 ayyam." Tidak boleh seorang mukmin menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Fa idza marrat bihi 3 ayyam falaqiyahu falyusallim alaih. Kalau kemudian lewat 3 hari kemudian bertemu, sudah lewat 3 hari kemudian bertemu, maka hendaknya mengucapkan salam. Kalau kemudian menjawab salamnya, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, faqad ishtaraka fil ajr. Keduanya bergabung, masing-masing akan mendapatkan pahala. Yang mengucapkan salam lebih dahulu, ini adalah yang terbaik. Karena di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, fa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara 2 orang yang saling berseteru ini adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Fa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari 2 orang ini adalah yang paling dahulu mengucapkan salam. Ketika mengucapkan salam kemudian mau membalas, maka ini keduanya mendapatkan pahala. Kalau tidak, maka kita sudah berlepas diri dari menghajar, kita sudah tidak memboikot, kita juga sudah tunaikan haknya. Ya, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadis Aisyah, ya, adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim atas muslim ada 6, salah satunya adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Ya. Jika bertemu maka mengucapkan salam. Maka kemudian berkaitan dengan masalah hajar, memboikot. Ini adalah perkara dunia. Dalam perkara dunia. Adapun dalam perkara agama, ya, kalau dalam perkara agama maka juga menghajar, memboikot ahlul bidah, ahlul ahwa, orang-orang mengikuti hawa nafsunya dan orang maksiat. Maka ini bisa terus, ya, tergantung keadaan, ya, tergantung keadaan. Boleh bisa lebih dari 3 hari untuk menghajar kepada dalam perkara agama, pada ahlul bidah, ahlul ahwa, ya. Boleh lebih dari 3 hari jika belum nampak dari mereka taubat dan kembali dari kesalahannya kepada yang hak. Kemudian juga hendaknya kita senantiasa berbuat ihsan kepada siapapun yang memuliakan kita, menghormati kita, dari kaum muslimin sebagaimana mestinya. Dan jangan kemudian masuk ke rumah seseorang dari mereka kecuali juga dengan seizinnya. Demikian pula dalam minta izin. Maka inilah yang ditentukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula berikutnya adalah ketika bertemu berakhlak dengan akhlak yang baik. Sebagaimana hadisnya Mu'adz bin Jabal, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wasiat Nabi alaihi salatu wasallam dalam 3 perkara. Ya.
Yang ketiganya itu adalah wa khaliqin nas ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanatan tamhuha, ikutkanlah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan, ditutup dengan kebaikan, maka niscaya Allah akan menghapusnya. Dan yang ketiganya wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Karena ini akhlak yang baik adalah yang paling banyak menjadi sebab orang masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah akhlak ya. Maka hendaknya berakhlak dengan yang baik. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu liutammima makarimal akhlak. Kemudian ketika kita bermuamalah sekali lagi juga harus diketahui ya, ada istilah mengatakan bahwa ya negara mawa tata desa mawa cara. Ya. Artinya negara punya aturan sendiri, desa juga punya aturan sendiri. Aurafnya berbeda-beda. Maka ini yang juga harus kita pahami. Jangan sampai kita berbuat pada satu kaum sesuatu yang itu sebenarnya aib bagi mereka. Mungkin bagi tempat kita adalah biasa. Ya. Tempat kita adalah biasa. Maka seperti contoh misalkan orang Arab ya. Kalau dicium kepalanya ini ta'zim ya. Ta'zim kepada orang-orang yang berilmu, para ulama, orang-orang sepuh ya, lebih sepuh, menghormatinya dengan apa? Dicium kepalanya. Pegang kepalanya dicium. Coba kalau di sini ya. Kalau di sini pegang kepala, aduh. Siap-siap saja pasang kuda-kuda ya. Orafnya beda. Sebaliknya, pegang jenggotnya bisa lunak. Orang sedang marah, ketika dia pegang jenggotnya, kalau orang Arab biasanya mudah. Ya. Pegang jenggotnya dilus-lus ini sudah. Kalau kita kurang ajar sudah pegang-pegang kepala, pegang ini ya. Beda orafnya. Maka ini juga kita berbuat kepada mereka sesuai dengan keadaan, sesuai dengan urufnya. Kemudian juga kapan kemudian bertemu dengan orang yang jahil ini juga dengan ilmu. Orang yang sia-sia kemudian dengan fikih ya. Ketemu dengan orang yang sesat, orang yang, maka ini juga dengan bayan, beri penjelasan. Meskipun diganggu, jangan membalas mengganggu. Ya. Kalau itu sifatnya adalah masalah pribadi, jangan. Ya. Contoh kita Nabi SAW yang tahan banting. Kalau urusannya adalah urusan pribadi, dicela mau dicaci maki, itu tidak akan mengurangi harkat dan martabatnya, bahkan akan semakin memuliakan. Karena Nabi SAW mengatakan man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, tunduk karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat. Rafa'ahu Allah, akan angkat derajatnya. Kemudian riwayat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Adam alaihi salam ada 4 perkara. Yang pertama, yang pada 4 perkara ini adalah semua urusan kita, kata beliau, fihinna jima'ul amri laka wa liwaladik. Dalam 4 perkara ini terkumpul di dalamnya semua perkaramu dan perkara anak-anakmu. Ya. Wahidatun li wa wahidatun lak. Satu untukmu, satu untukmu. Satu di antara kita berdua. Satu antaramu dengan makhluk, dengan manusia semuanya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, adalah yang itu merupakan
Dikatakan wahidatun li wa wahidatun lak. Satu untukku, satu untukmu. Artinya di sini adalah untuk kita menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sekutukan. Ini yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang untuk kita maksudnya adalah maka amalan-amalan kita akan dibalas. Akan dibalas sekecil apapun. Kemudian kata Allah, awallati baini wa bainak, yang antaraku dengan dirimu, maka fa'alaika du'a wa alayyal ijabah. Kata Allah, wajib bagimu untuk berdoa dan keharusan untuk mengijabahi. Akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, yang antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, antaramu dengan manusia, antara kita dengan manusia yang lainnya, maka kata beliau fatashabuhum, hendaknya bersahabat dengan mereka dengan hal-hal yang kita juga suka untuk mereka itu mau bersahabat dengan kita. Dan ini juga penampilan yang baik, tidak mesti harus baru ya, atau lek atau yang tidak ya. Namun ini adalah bentuk-bentuk dari menjaga harkat dan martabat kita sendiri. Demikian pula termasuk dari husnul muasyarah, baik dalam pergaulan adalah mendamaikan orang-orang yang berseteru, menutup auratnya kaum muslimin. Karena ini yang juga kembalinya kepada kita. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka akan ditutup aibnya dunia dan akhiratnya. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah rahimakum. Ini di antara adab-adab yang mesti kita jaga dalam kita bermuamalah. Dan beliau juga menambahkan dari amalan-amalan dunia yang dengannya juga diharapkan akan menjadi amalan di akhirat. Yang pertama, untuk menjaga dari tempat-tempat yang menyebabkan tertuduh. Ya. Artinya kalau itu adalah perkara-perkara yang syubhat atau perkara-perkara yang mungkin aib, yo jangan dilakukan di depan orang banyak. Ya. Menghindar dari mawaqi'ut tuham, tempat-tempat yang menjadikan kita tertuduh ya. Meskipun terkadang tidak sesuai dengan zahirnya ya, maka tempat-tempat yang itu adalah akan menjatuhkan harga diri kita, hendaknya kita hindari. Meskipun ya tidak semua, ada orang-orang yang memang mungkin seringnya kelihatan di lembah-lembah hitam, namun ternyata itu adalah orang-orang yang mulia. Sebagaimana ada satu riwayat ya, yang mengisahkan tentang seorang alim ya, yang setiap harinya itu kalau dia punya rezeki, punya uang, maka dibawa ke tempat di mana di situ banyak wanita-wanita tunasusila ya, di tempat perzinaan, prostitusi dan semisalnya, lokalisasi. Ini alim ini datang ke sana dan juga datang ke tempat-tempat penjual khamr, sampai diingatkan oleh istrinya, kalau terus-terusan seperti itu nanti engkau meninggal tidak akan ada yang ngurusi. Dan benar,
kemudian si sang suami ini mengatakan, ya, enggak. Saya nanti kalau meninggal yang nyolatkan saya itu nanti khalifah akan nyolatkan saya. Ternyata doanya dikabulkan. Masya Allah. Ya. Sampai suatu hari meninggal, betul meninggal. Dan meninggal itu di jalan. Dan tidak ada yang mengindahkannya. Sampai serombongan khalifah melewati jalan itu dan mendapati orang meninggal itu. Kemudian diambilnya. Ya. Tanyakan mana keluarganya, di mana keluarganya. Kemudian sampai diantar ke keluarganya dan kemudian dimandikan, disolatkan. Yang kemudian juga rakyatnya juga ikut menyolatkan semuanya. Dan ini ketika khalifah itu mau ketemu dengan jenazah ini, kemudian mengatakan siapa gerangan ini yang kok tidak ada yang ngurusi. Kemudian orang-orang pun juga mengatakan dia itu kerjaannya di situ, ya, rumah bordil kalau sekarang itu ya, atau spesial itulah, ya. Dan juga di tempat-tempat yang jual khamr, suka membawa khamr, ya ini tergantung banyak adanya uang, ya, berbotol-botol banyak. Dan ternyata benar apa yang dikatakannya itu. Ternyata khalifah ini, tapi dia kan seorang muslim, kemudian dibawanya, dimandikannya dan diurusi semuanya. Ini. Sampai kemudian khalifah pun bertanya kepada istrinya tentang suaminya ini. Maka sang istri mengatakan dia itu wali Allah. Dia itu sekarang mengatakan dia wali Allah. Apa yang dia katakan itu benar? Apa yang dia katakan diaminkan. Dia ini adalah orang saleh. Dia datang ke lokalisasi, suka datang ke sana. Itu kalau pas dia punya uang dia akan datang ke sana. Pokoknya setiap hari kalau ada uang dia datang ke sana. Untuk apa? Untuk memberi kepada para wanita-wanita tunasusila ini dengan mengatakan kamu sudah saya bayar sekarang, jangan keluar. Maka ini takhfifus syarr, ya, meringankan dari keburukan untuk menyebar, ya. Jangan keluar. Maka akhirnya juga enggak keluar. Kemudian khamr itu juga dibelinya, selalu dibeli banyak. Kalau ada uang bawa berbotol-botol sampai di rumah dituangkan, ini tempatnya ini, dibuang, nggak ada diminum. Dia borong supaya jangan sampai ada orang yang membeli untuk diminum. Ini juga dengan caranya. Maka terkadang ada orang-orang seperti itu. Ini keikhlasannya, kuatnya. Juga hendaknya dalam bergaul ini senantiasa bagaimana upaya untuk memberikan syafaat, membantu kepada saudaranya apa yang dibutuhkan oleh mereka. Apalagi kalau itu adalah punya kedudukan misalkan. Maka sebagaimana di awal dulu pembahasan sudah kita bahas bahwa berusaha untuk memenuhi hajat mereka. Ada 3 poin yang sudah kita bahas, ya, berkaitan masalah ini. Ya. Orang yang mau mengurusi atau mau memenuhi hajat orang manakala diminta, ya. Diminta baru mau ngasih. Ini. Dan ini bertingkat-tingkat bagaimana sudah dibahas oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di awal pembahasan berkaitan dengan masalah muamalah ini. Kemudian juga mengawalinya dengan salam apabila bertemu. Kemudian juga termasuk sunnah adalah bersalaman jika memungkinkan, ya. Jika memungkinkan untuk bersalaman dalam kondisi pandemi seperti ini, asalnya adalah bersalaman. Musafahah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslimain iltaqaya." Tidak ada 2 orang muslim yang saling bertemu,
Fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi, masing-masing salah satunya itu memegang tangan saudaranya. Illa kana haqqan 'ala Allah azza wa jal an yahdhara du'aahuma, kecuali hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan doa keduanya, artinya dikabulkan, diijabahi. Wa alla yufarriqa baina aydihima, dan tidak akan dipisahkan di antara tangan keduanya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Subhanallah. Ya, subhanallah. Bersalaman ini akan menyebabkan ghufranud dzunub, diampuni dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, idza safahal mu'minul mu'mina nazalat alaihima mi'atu rahmah tis'atun wa tis'una li absyaiha li absyamihima wa ahsanihima khuluqan. Ketika bersalaman seorang mukmin kepada mukmin yang lain, maka akan turun kepadanya 100 rahmat. 99 di antaranya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ini akhlak, ya. Ini. Maka sebagian para ulama membolehkan untuk mencium tangan orang yang diagungkan dalam agama. Orang tua cium tangan, ya. Juga berangkulan, mu'anaqah, berpelukan, ya. Dan itu pun dilakukan oleh para sahabat, seperti riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terhadap Yazid ibnu Thabit radhiyallahu taala anhuma. Kemudian hendaknya juga menjaga harga diri saudaranya, jiwanya, hartanya dari kezaliman orang lain, dan juga senantiasa membelanya. Demikian pula apabila diuji oleh orang-orang memiliki keburukan, maka ini juga hendaknya kita di sini boleh mujamalah, menjaga diri. Mungkin kita basa-basi, namun dengan tetap menjaga diri. Sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu taala juga sudah kita singgung, ya. Dan banyak ungkapan-ungkapan dari para salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dan para ulama sesudahnya, yang ini semuanya adalah memberikan kepada kita dasar-dasar kehidupan untuk kita bisa bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik, dan itu benar-benar akan melapangkan kita di dunia, yang insyaallah ta'ala juga akan melapangkan jalan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang kita bahas pada kesempatan berbahagia ini. Semoga sedikit ini juga memberikan manfaat kepada kita, memberikan masukan tambahan ilmiah kita dengan apa yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Wafaqanallahu wa iyyakum ila kulli khairin wassalah. Innahu waliyudzalika alqadirun alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa sallallahu alaihi wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.